Ya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah iman kita terus tertuju kepada Tuhan, bahkan apapun masalah persoalan kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada penghiburan, ada kekuatan. Karena itu mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Kesetiaan-Mu itu Tuhan tidak terbatas atas hidup kami. Karena itu ajar kami dalam segala keadaan mau tetap bersyukur dan mau menyembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kami, maka sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bawa terus kami dalam hadirat-Mu. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih bahwa kami menyembah lebih dalam lagi Yesus. Bahwa kami memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami mau tinggal lebih dalam menikmati kasih dan baik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Dan setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, ini setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, amin Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Mari panggil namanya Yesus, ku sembah Kau, sujud oh di hadapan-Mu, amin Tuhan, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah. Segenap hati kami nyatakan Yesus, ku sembah Kau, sujud. Biar kami bawa setiap persembahan kami malam hari itu. Ini pujian kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkati setiap hati malam hari ini. Sebab diberkati mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, satu-satunya pribadi. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Sembah pujian kami
saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, Kau berharga bagiku, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan segenap hati kami dalam hidupku menyenangkan-Mu, Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu, Kau yang jamah setiap kami, Tuhan. Haleluya. Besar Hanya kepada-Mu, Tuhan, kami berseru. besar kasih-Mu ya Tuhan, Yesus, besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan Engkau merelakan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami yang seharusnya binasa. Tetapi Engkau menjadikan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karena malam hari ini kami gak mau menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau datang menyembah Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah Engkau Tuhan.
Mari lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Tuhan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan, Jesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukurmu, pujian penyembahanmu, naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih setiamu, buat penyertaanmu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari dengan segenap hati. Sungguh besar yang kau pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar Engkau Tuhan, sungguh indah yang engkau pikirkan tentang kami. Yesus, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan.
lakukan bagi kami sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kami yang sudah mulai ragu. Ada di antara kami yang lemah karena persoalan penderitaan hidup. Biarlah kami mau terus melihat bahwa Engkau Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Itu cukup membuat kami percaya. Jika nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami, terlebih segala-galanya Tuhan beri bagi kami. Malam ini biar kami sungguh-sungguh berharap. Angkat iman-Mu kepada Tuhan saudara. Angkat hati-Mu kepada Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan di hadapan Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku. Katakan dengan iman, yes, kami percaya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu pada Tuhan. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan kasih setia besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kami nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan yang besar setia di hidup kami Tuhan di. Sekali lagi saudara, mari engkau yang merasa lelah, merasa berbeban berat, katakan dengan iman. Berkatakan saudara dengan iman bahwa Yesuslah juru selamat dalam janji-janjinya ada kemenangan atas setiap persoalan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sudah mati bagi kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Itu artinya Engkau beri segala-galanya bagi kami. Karena itu jika hari ini kami mulai lemah, kami perkatakan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu malam ini kami mau buka hati bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Buat kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, teruslah kirim kesaksian saudara ya, karena kita percaya bahwa kesaksian akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mau menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya yang barusan terjadi. Dari siang tadi sampai malam saya itu ikut mesbah doa.
yang tanggal 15 Februari ya. Punggung saya terasa panas dan ketika mendengar seorang bapak di situ bersaksi bahwa dia disembuhkan dari sakit batuk-batuk. Dalam hati saya berkata, ya kalau saya juga disembuhkan, saya akan bersaksi. Jika Tuhan mendengar doa saya menyembuhkan punggung saya dan saya sembuh ya. Dan akhirnya puji Tuhan Bu, ya benar-benar Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa. Ya saya benar-benar disembuhkan Tuhan. Ya sekarang punggung saya sudah sembuh dan tidak terasa panas lagi. Puji Tuhan, besok paginya saya ketika bangun pagi benar-benar tidak ada rasa sakit lagi, rasa panas lagi. Punggung saya sudah tidak ada rasa apa-apa. Oleh sebab itu saya menuliskan kesaksian ini, sungguh saya bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita, terlebih Dia juga sudah menyelamatkan kita. Amin, amin, amin. Saya juga mau berterima kasih dan saya juga mengucap syukur untuk Ibu Pendeta Debbie Basjir buat setiap pengajaran yang Ibu sampaikan yang terus mengubahkan hidup kita semua. Puji Tuhan Ibu, Shalom dari saya Ibu Ambar Jemaat Mezbah Doa sejak tahun 2020 dan juga Mezbah Syukur sejak dari awal. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, luar biasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menjawab doa-doa kita, Tuhan juga yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kita dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lanjut di Yosua pasal yang ke-23 saudara ya. Kemarin kita sudah membaca tentang ya bagaimana ketika 3 suku ya yang berdiam di tepi sungai Yordan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, yaitu suku Ruben, Bani Gad dan juga suku Manasye yang setengahnya itu. Mereka akhirnya pulang ke daerah yang tempat tinggal mereka di sebelah di tepi pinggiran sungai Yordan, dan ketika itu mereka membangun mezbah. Lalu bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan marah saudara. Mereka mau pergi untuk berperang melawan suku Gad, Ruben dan juga Manasye karena mereka berpikir bahwa mereka itu sudah membangun lagi ya mezbah untuk menyembah dewa-dewa Baal. Ya, dan ternyata ketika mereka datang ya ketiga suku itu Gad ya dan juga Manasye dan Bani Ruben, mereka berkata, kami ini mau mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah yang adalah segala-galanya Allah, Tuhan yang adalah segala-galanya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, hanya Dia yang layak untuk disembah. Dan ternyata mereka membangun mezbah itu untuk menyembah Allah Israel yang hidup dan memberikan peringatan kepada anak cucu mereka bahwa ya mereka juga adalah bagian dari Israel dan bahwa mereka mendapat bagian di dalam warisan Tuhan Allah Israel yang hidup. Saudara, dari situ kita melihat puji Tuhan ya ternyata ya penting untuk kita memberikan warisan kepada anak cucu kita tentang takut akan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang bijaksana dan terus berserah kepada Tuhan. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan ya, sekarang kita baca di Yosua pasal 22. Di sana judul perikopnya suku-suku di seberang Yordan mendirikan sekarang ya Yosua pasal 22, maaf ya. Perpisahan Yosua dengan Israel ya. Jadi di sana judul perikopnya pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Jadi Yosua berpidato sebelum mereka itu berpisah saudara ya. Dan kita melihat di situ sekarang masuk ke Yosua 23, maaf ya. Yosua 23 tentang perpisahan Yosua dengan Israel ya, dan dia membacakan pidatonya. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya ya, ayat 2, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tua dan para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka. Jadi Yosua ini sekarang sudah ya tua saudara, lanjut umurnya, sehingga dia panggil seluruh orang Israel dan para pemimpinnya. Di sana dikatakan
Ayat yang ketiga dibilang di sana, saudara, kita lihat, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ayat 4, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pustakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, ya. Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kita melihat di sini ketika Yosua, saudara, sudah menjadi tua dan dia itu hendak dia merasa mungkin sudah selesai tugasnya, dia memanggil bangsa Israel. Dan dia mengingatkan kepada mereka, ya, dikatakan di sana, ya, kamu sudah aku beri, ya, tanah-tanah warisan pembagian sesuai dengan titah Tuhan. Tugasnya sudah selesai. Yosua berkata bahwa dia sudah selesai dan Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan dan semuanya sudah terjadi janji-janji Tuhan itu. Ayat yang ke-6 dia bilang, kuatkanlah, ya, benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal, ya, yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Apa yang Yosua ingatkan kepada bangsa itu, saudara, dengan sungguh-sungguh Yosua memperingatkan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosua mengingatkan bangsa itu, pesan Tuhan itu hanya satu, ya, kuatkanlah sungguh-sungguh hatimu, ya, supaya kamu jangan menyimpang mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, kenapa ini menjadi begitu penting untuk diingatkan oleh Yosua ketika dia sudah di masa tua? Ini juga penting bagi setiap kita. Jangan bermain-main, ya, dengan kekudusan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh pergumulan kita ke tangan Tuhan dan jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup kita ini lurus, ya, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti hukum-hukum Tuhan dan juga firman Tuhan. Jangan pernah sekali-kali, ya, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan, ayat 9, telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak akan ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan itu, ya, menggenapi janjinya, tetapi bangsa Israel pun harus, ya, taat kepada apa yang Tuhan suruh dan mereka tidak boleh mengikuti Allah lain, karena di negeri itu masih banyak, ya, orang-orang penduduk negeri asli yang dulu tidak dimusnahkan, saudara. Jadi Yosua mengingatkan supaya jangan sampai bangsa itu akhirnya berbalik dari Tuhan dan ikut menyembah dewa-dewa dan, ya, Allah-Allah dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di sana. Ya, dan dikatakan di sana bahwa kamu itu sudah disertai Tuhan. Bahkan, ya, tidak ada musuh yang tidak gemetar terhadap kamu karena Tuhan menyertai kamu. Satu orang dari kamu akan melawan 1000 orang. Ya, dikatakan bahwa Tuhan yang beserta dengan mereka akan memberikan kemenangan. Ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya apa, saudara? Kalau kamu mau hidup,
Kalau kamu mau sejahtera demi nyawamu sendiri, ya carilah Tuhan. Saudara, hidup di luar Tuhan itu tidak dapat apa-apa. Ya banyak orang hidupnya terkutuk, berputar-putar, mengalami banyak masalah dan penderitaan karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya apa saudara? Hidup kita di dunia ini demi nyawamu, kata Yosua. Ya demi nyawamu, dia bilang. Ya janganlah kamu itu macam-macam. Ya kamu itu demi nyawamu. Ya hiduplah sungguh-sungguh mengasihi Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri ya di depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap ya dan jerat, dikatakan jadi duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua tahu dia sudah mau mati karena dia sudah tua saudara ya. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya Yosua ulangi lagi saudara, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, tetapi seperti ya telah datang atas kamu segala yang baik yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera ya binasa di negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, kita melihat di sini. Ya, jadi diingatkan oleh Yosua satu hal, jangan sampai menyangkal Tuhan atau berbalik ya menyembah Allah lain. Yosua mengetahui titik-titik lemah bangsa itu. Jadi sebelum dia meninggal, ya bangsa itu dikumpulkan lalu diberi ya perintah untuk mereka itu ya saling tolong menolong dalam segala hal dan juga jangan sampai tergelincir dan jatuh. Ya, jadi dikatakan pokoknya Yosua berkata satu, ya ikuti segala tuntunan Tuhan tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, ikuti semua yang ada dalam kitab Musa. Ya, dua, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa kafir dan menyembah kepada dewa-dewa mereka. Ya, diingatkan oleh Yosua jangan kawin dengan bangsa-bangsa kafir, sebab godaan-godaan ini selalu ada dan mengancam. Ya, dan berbagai hubungan itu ya bisa dipakai untuk menuju satu tujuan, yaitu menghancurkan iman mereka. Jadi dikatakan di sana Yosua mengingatkan ya adalah berbijaksana untuk kita ini bergaul ya dengan orang-orang yang satu iman, satu roh ya saudara, dan ya tidak terjatuh dalam karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Sebaik-baiknya orang kalau dia bergaul dengan orang yang buruk, satu saat juga dia akan jadi buruk. Dan ketika Yosua hampir meninggal ya dan dia mengumpulkan seluruh ya pemimpin bangsa itu untuk memberikan kepada mereka kata-kata peringatan, nasihat dan juga dorongan ya untuk, dan seluruh pesan Yosua itu bisa dirangkum dalam satu ayat ini yang berkata kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu ya demi nyawamu, dia berkata. Ya, Yosua selama ini telah merupakan teladan hidup dari kata-kata itu dan dia ingin mewariskan itu juga kepada orang Israel untuk selalu mereka ingat dan untuk selalu mereka ajarkan kepada ya anak cucu mereka. Jadi kita lihat saudara ya, dan terjadi memang apa yang Yosua takutkan. Prediksi tentang kawin mengawinkan dengan bangsa Kanaan itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan kan. Kita tahu banyak cerita di Alkitab mulai dari hakim-hakim menunjukkan saudara ya
derita yang harus dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak lagi mengikuti Allah dengan segenap hati, ya bahkan mereka akhirnya mulai mengawin dengan orang-orang ya kafir yang tidak mengenal Tuhan sehingga akhirnya mereka jatuh. Jadi saudara hati-hati kalau Tuhan sudah mengingatkan hidup ini lurus-lurus saja, nggak usah bengkok-bengkok, nggak usah melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi taatlah firman Tuhan, jangan tergoda dengan kenajisan percabulan supaya hidup kita boleh mengalami semua yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan pada kami demi nyawa kami harus hidup takut akan Tuhan. Demi hidup kami, maka kami harus menghormati hukum-hukum Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami yang malam ini mengikuti mezbah doa, untuk kami taat setia mengikuti Tuhan sampai garis akhir, mata kami tetap terarah kepada Kristus. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan malam ini, sakit penyakit, yang ada dalam pergumulan masalah keuangan, yang ada dalam pergumulan pengen punya anak, yang ada dalam pergumulan ikatan-ikatan dosa. Tuhan lepaskan dan berikan jawaban-Mu di dalam nama Yesus. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa ini bertobat, berbalik kembali kepada jalan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, bahkan seluruh Tuhan jajaran yang ada di atas bangsa kami. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan kami lepaskan berkat bagi semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah setiap orang boleh kembali kepada Tuhan, mengalami Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini kami mengerti kebenaran firman-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita, melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.